Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Akses Jalan Raya Cipanas ke objek wisata Gunung Luhur terputus akibat hujan deras. Terjebak banjir, seorang ibu hamil di Pandeglang dievakuasi dengan perahu karet. Kejati terus proses kasus dugaan korupsi spot center dan lahan situ Rancagede. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Menteri BUMN meninjau langsung persiapan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Erick Thohir didampingi para direksi maskapai penerbangan serta pengelola bandara. Menteri BUMN ingin memastikan fasilitas penunjang moda transportasi udara di Bandara Suta telah siap dan tidak ada kendala. Tak hanya itu, Menteri BUMN juga menyempatkan dirinya menyapa sejumlah penumpang pesawat di Bandara Suta. Tentang pelayanan diterima termasuk adanya penurunan harga tiket yang berlaku tanggal 19 Desember hingga 1 Januari 2025. Selain harga tiket, instrumen penambah harga tiket juga ikut turun, seperti tarif jasa pelayanan bandar keudaraan turun 50%. Begitu juga dengan harga aftur Pertamina Patra Niaga turun 10%. Diharapkan dengan turunnya harga tiket menjadi peningkatan penumpang. Menteri BUMN juga meminta masyarakat yang akan menggunakan jasa penerbangan bisa membeli tiket jauh-jauh hari. Di mana bandara ini 150.000 rata-rata, Nataru itu 170.000. Artinya dari pihak Injourney, ya Pak Wamen saya tugaskan kembali sirkulasi airport Cengkareng ini juga harus sebaik Bali. Artinya apa? Sirkulasi penumpang yang datang, naik kendaraan umum, naik mobil jemputan, parkir, plus juga tadi check-in counter, semua ini harus semua ada sirkulasi dengan baik. Dengan sirkulasi yang baik terjadi peningkatan. Dari berapa ke berapa, Pak? Dari 56 jadi 94 juta. Nah, dari 56 ke 94 juta. Menteri BUMN juga meminta kepada pengelola bandara untuk meningkatkan fasilitas penunjang agar jumlah penumpang dapat terus naik secara signifikan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Kejati Banten terus mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan lahan spot center dan situ Rancagede yang menyeret beberapa nama penjabat besar seperti itu Bagus Khairi Wardana dan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim dari fraksi Golkar. Pada pemanggilan pertama keduanya mangkir, namun pada pemanggilan kedua Kejati Banten mengaku telah memeriksa Fahmi Hakim dalam kasus spot center dan lahan situ Rancagede. Kasus hilangnya aset Pemprov Banten menyebabkan kerugian negara 1 triliun rupiah. Namun pada pemanggilan kedua, Khairi Wardana kembali mangkir. Sementara itu, saksi lain turut dipanggil, seperti para pejabat Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2008 hingga 2011. Pemanggilan saksi terkait dengan penanganan perkara situ Rancagede Jagung, teman-teman penyidik masih berjalan, artinya sedang melakukan proses pemanggilan saksi-saksi dan sudah dilakukan beberapa saksi dan dilakukan pemeriksaan. Dan terkait dengan saudara Fahmi sendiri juga sudah, yang bersangkutan juga sudah hadir, kooperatif memberikan keterangannya, dan rencana penyidik juga akan melakukan pemanggilan beberapa saksi-saksi lainnya untuk sesuai dengan alat bukti yang lainnya supaya terjadi kesesuaian antara keterangan saksi sehingga bisa diindikasikan telah terjadi peristiwa pidana. Untuk yang spot center, saudara TCW rencana
akan hadir di hari Jumat. Penyidik sudah melakukan pemanggilan. Beberapa hari yang lalu sudah melakukan pemanggilan, tapi sudah saya konfirmasi dari pengacaranya bahwa yang bersangkutan akan hadir pada hari Jumat. Kejati masih menyelidiki pada kasus spot center. Pada kasus itu Rancagede, mantan Kades segera disidangkan. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang. Memasuki bulan Desember, beberapa wilayah di Provinsi Banten mengalami cuaca ekstrim. Selain hujan, angin kencang juga terjadi di sejumlah wilayah, termasuk perairan laut utara Banten yang biasa dijadikan tempat mencari ikan para nelayan asal Karanghantu, Kota Serang. Meski cuaca buruk sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir, namun nelayan asal Karanghantu Kecamatan Kasemen ini tetap melaut untuk mencari ikan. Nelayan mengaku tidak khawatir dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Menurut nelayan, kondisi cuaca masih normal. Agar tidak membahayakan, nelayan juga membatasi jarak melaut agar tidak terlalu jauh dengan pelabuhan dan menghindari melaut ketika hujan lebat. Metode yang dipakai pun hanya menyebar jaring, kemudian diambil kembali pada esok harinya. Pak, kalau untuk minggu-minggu ini cuaca di laut seperti apa, Pak? Kalau ini? Ya, minggu-minggu ini cuacanya beginilah, buruk aja. Ya, kadang kita berangkat, kalau lagi airnya bagus, Iya. tinggi. Kadang kita kan airnya surut, ya udah nggak Berangkat. Iya. Tapi kalau untuk di lautnya sendiri, Pak, ini ombaknya gede nggak sih, Ya, Pak? kalau ke tengah sih lumayan. Lumayan ya. Iya. BMKG memperkirakan cuaca dalam 10 hari ke depan curah hujan meningkat di beberapa daerah di Provinsi Banten. Diharapkan masyarakat agar berhati-hati dalam beraktivitas. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari kota Serang.